Jadi kali ini kita akan membuat atau meringkas nih atau mengulik nih tentang buku kita yang kita pilih yaitu Laut Bercerita kembali. bercerita yang nanti Tapi kita ada yang lupa perkenalan Oh dulu. iya. Nah, di sini perkenalin nama aku Melveda Farah Kasya dengan nomor akhir NPM 137. Nah, aku Safiana Syakira dengan NPM terakhir 122. Kami dari kelas C ya, guys. Oke, jadi mungkin aku bakal lanjut. Aku tuh pengen jelasin ini, Mel. Aku pengen banget jelasin tentang Laut Bercerita. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kalau Laut Bercerita ini itu dari katanya lagi proses pembikinan film. Betul, aku udah juga dengar sih itu ya. That's why aku milih untuk kita milih untuk membahas buku tentang Laut Bercerita. Iya, karena ini juga lumayan menarik ya, apalagi ini aktornya tuh lumayan terkenal nih. Reza Radian. Gila, siapa yang gak suka sama Reza Radian? Iya, makanya aku tuh kayak bener-bener langsung kayaknya ini buku bagus dan harus banget dibahas gitu kan. Betul. Dan mungkin kita mulai aja kali ya ngebahas secara singkat mengenai Laut Bercerita. Terus nanti kita juga bakal kasih tahu part-part favorit kita ada di halaman berapa aja dan kenapa kita bisa suka part favorit itu. Oke? Betul. Oke, jadi mungkin aku bakal ngejelasin, tapi yang jelasin mungkin Melvi dulu untuk secara ringkasnya ya. Iya, mungkin aku bisa jelasin sih kalau misalnya buku ini tuh tentang masa Orde Baru. Jadi bayangin gak sih, mau kayak sesusah apa sih masa Orde Baru? Betul, apalagi ini tentang mahasiswa ya, yang kayak khususnya kita tuh mahasiswa kita banget, jujur. Kita. Jadi ini tuh bener-bener melekat banget sama jiwa-jiwa muda-mudi Indonesia sendiri. Apalagi kan kayak di sini juga lumayan lagi genting banget nih pemerintahan kita. Betul. Jadi ini tentang Orde Baru ya? Iya, ini juga tentang Orde Baru yang karakternya ini juga memperjuangkan tentang mahasiswa dan keadilan juga nih. Keadilan, betul. Jadi ini sebenarnya bukunya menarik banget sih. Apalagi kalau misalnya kalian yang suka sama politik atau kalian suka sama film-film yang berbau kayak kejam, kelam, misteri. Jujur aku tuh baca ini tuh kayak berasa masuk banget ke dalam ceritanya gitu loh. Gila. Dan kita belum tahu siapa nama tokoh utama di sini. Jadi tokoh utama di sini namanya tuh Laut Biru. Jadi dia itu mahasiswa dari Universitas Indonesia gitu. Nah, dia itu bertemu teman-temannya untuk melakukan gerakan gerakan perlawanan terhadap rezim ya. Setahu aku tuh. Jadi mereka melakukan gerakan gitu dan di dalam cerita ini tuh kalau menurut aku sendiri cerita ini tuh sangat maju mundur, ya nggak sih? Setuju nggak? Alurnya jujur iya. Jadi betul. Kita sebenarnya harus fokus banget dan harus tahu gitu. Ini tuh sebenarnya maju apa mundur ya? Tapi alhamdulillahnya sih di buku ini aku ngerasa nggak terlalu berat karena dia itu ada ngasih tahun-tahunnya, jadi kayak ada 91, abis itu dia tiba-tiba ke 98, tiba-tiba ke 93, jadi kayak walaupun aku ngerasa ini ceritanya agak berat dan ini maju mundur yang agak sulit ya mungkin buat orang Indo, tapi karena dia dikasih tahun jadi aku kayak ini tahun segini, segini gitu. Jadi menurut aku seru-seru aja sih. Nah gitu. Kira-kira nih, kan lu suka banget nih sama buku ini. Betul. Kira-kira kamu suka bagian mana sih dari buku ini? Aku suka bagian, bentar, mungkin kita sambil buka aja ya. Boleh. Aku udah nandain banget mana halaman-halaman yang aku suka. Nanti aku jelasin satu-satu juga alasan yang aku suka gitu. Mungkin aku suka dari yang halaman berapa ini ya? Halaman 50 sampai 51 itu tentang di sebuah tempat di dalam gelap itu di tahun 98. Jadi ini kayak ini mundur ya. Jadi ini pas lagi bagian mundur. Jadi kan awalnya tadi ke 91, terus ini lagi mundur ke 98 di mana ceritanya di sini tuh si Laut Biru ini udah ketangkep. Jadi dia menjelaskan ada pohon raksasa. Pohon raksasa itu orang loh. Padahal jadi dia tuh pohon raksasa itu orang, terus ada si mata merah, terus ada aku lupa siapa lagi ya. Teman-temannya pengacak apa? Aku lupa pokoknya ada tapi aku agak lupa. Nah dia itu di sana dia tuh lagi di kontrakan. Abis itu dia kayak ditangkap, disergap, padahal dan temennya tuh yang satu temannya tuh udah ditangkap. Jadi kayak istilahnya tuh ini udah masuk ke dalam pas dia lagi udah di penyergapan, dan kayak ada banyak bagian yang kayak aku ngerasa ini tuh bener-bener aku bener-bener ngerasa takut banget gitu loh bacanya, karena kayak dia bener-bener ngejelasin secara detail pada saat dia lagi disetrum, dia ditonjok, dipukul, itu dijelasin secara detail di sini. Jadi aku ngerasa
di poin di situ tuh aku kayak ih ngeri banget kayak gitu loh gitu. Coba kalau kamu sendiri gimana? Nah di sini kalau aku sih lebih ngarah ke romantisnya deh. Gila. Tapi jujur aku juga sebenarnya itu sedikit. Gimana kalau misalnya pertemuan sama Laut sama Anjani nih? Kayaknya lucu banget kayak. Gemes banget. Gemes banget, apalagi kan kayak mereka complete each other banget ya. Iya, aku Makanya suka banget sih. aku suka banget, mereka tuh bener-bener cocok lah pokoknya. Kayak kalau di cerita ini kayak romantis banget, walaupun emang ini tuh lebih ke kelam ya, lebih ke sadisme, lebih ke wah ini berat banget sih sebenarnya. Cuman ini kayak terasa ringan, agak ringan. Jadi ringan karena ada kisah kayak itunya ya. kisah-kisah kayak betul, gitu. betul. Terus juga aku suka juga satu lagi, aku lupa Yang dia. keluarga ya? Iya. Keluarga yang ayahnya itu lu sedih Tapi banget. itu sedih banget. Parah. Aku pas baca itu kayak Iya, nangis, sumpah aku nangis. Aku nangis. Kayak bener-bener masa kayak ayahnya bener-bener semerindukan itu sampai kalau misalnya makan malam pasti ada piringnya. Iya. Piringnya Laut selalu ada di situ. Iya, itu tuh aku langsung ngerasa kayak kayak oh my god, gila. sesayang itu Jadi keluarganya kangen mereka keluarga gitu. nggak sih kalau kayak gitu? Karena kan kita anak rantau juga Betul, ya gitu. kita bener-bener ini pasti kayak kalau misalnya baca buku ini kayak lumayan dekat ya sama kita, jadinya heart to heart banget lah sama buku ini. Jadi bener-bener mantep sih buku ini. Karena Laut itu kan posisinya juga dia sebagai aktivis, jadi dia tuh kayak ngekos gitu loh, jauh dari orang tuanya, dan dia tuh kayak bersifat bukan kabur sih, tapi karena dia sibuk aktivis, dia ngakunya sama orang tuanya kalau dia tuh kuliah dengan benar, padahal dia tuh jadi aktivis. Dan dia malah dikejar-kejar, malah dia nggak tahu nih orang tuanya nih. Jadi ditangkap, terus itu kisah akhirnya kayak kalian baca sendiri sih. Karena pokoknya intinya recommended. Dan kalaupun jadi film pasti harus ditonton. Please kita harus nonton bareng ya. Kita nonton apalagi aktornya juga bagus banget. Iya, betul banget. Jadi menurut aku ini tuh jalan ceritanya sangat walaupun complicated tapi kayak masih ringan, masih agak kayak ringan, nggak terlalu yang drained, bikin jadi drained gitu, enggak. Karena ringannya dia tuh membahas banyak ya, maksudnya keluarga dapat, pertemanan dapat, kejamnya dapat, tapi sweetnya juga dapat. Pokoknya itu banyak banget hal-hal yang dicampur di sini, dan jadinya aku ngerasa buku ini tuh wajib untuk dikenalkan ke para podcast yang denger podcast kita nih. Betul. Apalagi kan ini kan buku juga udah lumayan terkenal ya. Iya, sebenarnya udah banyak sih yang buku baca banyak ini, banget. tapi kayak buat yang belum baca, khususnya mahasiswa harus banget baca ini karena banyak banget pelajaran yang didapetin buat belajar buku ini gitu. Mungkin itu aja kali ya yang kita bisa sampein ya. Karena mungkin udah setengahnya lah dari buku ini bisa kita spill, tapi kita nggak bisa spill semuanya karena nanti kalian jadi nggak seru. Kalian aja yang baca, dan nanti kalian kalau misalnya ada filmnya udah keluar nih, tonton biar nanti kayak kepanasan bukunya. Nanti kita spill kalau kita menonton juga. Oke, mungkin segitu aja podcast kita hari ini. Sebelumnya terima kasih sudah menonton. Selamat siang, bye bye.